Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama ada tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Seorang product designer harus memiliki tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Tahapan tersebut yaitu A. Memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. B. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. C. Membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dari skala perbandingan. D. Membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk adalah sebagai berikut. A. Fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dengan fungsi atau suatu produk. B. Standar dan spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain suatu produk akan terlihat dari yang pertama, sambung-sambungan, yang kedua, bagian, yang ketiga, bentuk, 4, ukuran, 5, mutu, 6, bahan, dan yang terakhir, warna. C. Tanggung jawab produk. Merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. D. Harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang akan dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. E. Prototipe. Prototipe merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga ada alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. 1. Diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah, pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produk harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Seandainya timbul variasi mutu pun, tingkat toleransinya dari penyimpanan harus dalam batas-batas yang dapat diterima. Diagram alur proses produksi yang berbeda produk, misalnya
diagram alur proses produksi tekstil sama sekali berbeda dengan diagram alur proses produksi pembuatan obat-obatan atau farmasi. Akan tetapi, walaupun sama-sama industri manufaktur farmasi atau obat-obatan, diagram alur proses produksinya dapat berbeda. Misalnya dengan satu berbentuk tablet sedangkan yang lain berbentuk cair. 2. Prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya meliputi pengetahuan hal-hal berikut. A. Kerusakan dan mutu produk. B. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang. C. Kendali mutu terpadu. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. 2. Pemantauan proses produksi. 3. Pemantauan produk jadi. 4. Pemantauan pengepakan. 3. Pemecahan masalah mutu dengan statistik. Metode statistik diketahui telah digunakan sejak lama dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. 4. Alat kendali mutu. Dengan statistik quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram atau histogram. A. Diagram pengendali mutu. B. Histogram. C. Peranan komputer. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna